Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya lanjutkan materi perkuliahan di minggu ketiga karena setiap minggu kita punya 2 materi ya. Ini saya sampaikan materi selanjutnya tentang taksonomi tumbuhan. Nah, taksonomi tumbuhan itu merupakan salah satu cabang ilmu dari biologi ya, namanya taksonomi. Ada taksonomi tumbuhan, ada taksonomi hewan, gitu. Jadi, kalau yang kita bahas sekarang itu adalah tentang taksonomi tumbuhan, khususnya nanti arahnya adalah ke pohon gitu ya. Nah, taksonomi tumbuhan itu merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi, tata nama, dan mengidentifikasi tentang tumbuhan. Nah, klasifikasi tumbuhan ini ya akan dikelompokkan pada berbagai jenis tumbuhan ke dalam golongan-golongan dari bermacam kategori, di mana nanti akan ada tingkat takson dari suatu tumbuhan, bagaimana cara meletakkan takson tersebut. Nah, jadi untuk tata nama tumbuhan ya, tata nama tumbuhan itu dimulai dari paling kecil atau disebut dengan jenis atau spesies sebagai satuan dasarnya. Kemudian nanti akan memiliki marga. Setiap jenis pohon itu akan memiliki marga. Nah, jenis yang serupa digolongkan ke dalam satu marga atau genus dan beberapa marga yang bermiripan membentuk satu famili gitu. Nah, ilustrasi gampangnya seperti ini. Misalkan nih kita ambil ilustrasinya pada orang Batak yang bermarga gitu ya. Misalkan nama saya adalah Ika. Kemudian marga saya adalah Hutasuhut. Jadi spesiesnya dan jenisnya itu adalah saya, Ika, kemudian marganya adalah Hutasuhutnya gitu. Nah, di tumbuhan juga berlaku. Cuman kalau pada tumbuhan, marganya yang di depan, jenisnya itu ada di belakang, kebalik sama manusia. Gitu ya, itu ilustrasinya. Kemudian dasar yang digunakan adalah sifat morfologi yang bermiripan, yaitu organ vegetatif dan generatifnya. Nah, itu kemarin saya kasih contoh ke teman-teman semua pada saat praktikum daun ya. Saya fokus ke teman-teman mengidentifikasi dari ciri-ciri khas dari pohon tersebut. Nah, nanti dari ciri khas tersebut, itulah sifat morfologi itulah yang digunakan untuk menjadi dasar menentukan taksonomi dari sebuah pohon atau dari tumbuhan. Kemudian apa cara kita melakukan taksonomi tumbuhan atau tata namanya? Yang pertama, menyediakan cara pengenalan dan komunikasi yang mudah. Jadi kalau misalkan kita punya tata nama yang baik ya, yang sesuai dengan aturan untuk menyebutkan nama jenis tumbuhan itu jelas gitu, tidak berbeda-beda satu dengan yang lain gitu. Sehingga kalau kita menyampaikan misalkan nama tumbuhan A, semua orang tuh bisa paham gitu. Bayangkan kalau misalkan setiap orang tuh memiliki perspektif yang berbeda terhadap satu tanaman. Misalkan saya bilang tomat itu misalkan A, kemudian teman-teman bilang tomat itu B gitu. Itu tidak akan nyambung gitu. Makanya tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi. Yang kedua, menyederhanakan objek studi ya. Kalau misalkan kita memberi nama pada suatu tumbuhan dengan berdasarkan perspektif kita, misalkan ada pohon yang tinggi kemudian silindris, kita nyebutnya pohon yang tinggi dan silindris gitu. Itu kan jadi subjektifnya terhadap objeknya terhadap tumbuhan itu kan jadi ribet ya. Jadi agak beribet gitu. Makanya kalau misalkan ada tata namanya pada tumbuhan tersebut, meski dia pohon yang tinggi, meskipun dia adalah tumbuhan yang tinggi, kemudian dia silindris, kalau misalkan dia kategorinya pohon, nah maka semua pohon yang tumbuhan yang misalkan dia tinggi dan silindris itu, misalkan itu termasuk kategori pohon, misalkan gitu. Kemudian mempelajari proses dan hasil evaluasi. Nah, ini manfaatnya ketika kita mempelajari tentang taksonomi, ya ini gunanya untuk ilmu pengetahuan ke depan. Dan kita juga mempelajari tentang hasil-hasil evolusi dari tanaman ataupun pohon-pohon tersebut. Gitu. Nah, ini adalah tabel kategori dari golongan tumbuhan. Kategorinya mulai dari kingdom hingga spesies. Bagian terkecilnya adalah spesies. Ini adalah salah satu contohnya ya. Misalkan kingdomnya atau kerajaannya dari plantae. Jelas ya, kalau pohon itu kingdomnya plantae. Beda sama manusia dan hewan. Kemudian ada divisionya, ada spermatopita.
Kemudian ini spermatopita ini nanti ada pengelompokan kategori tumbuhan ya, kalau nggak salah ada 13 pohon itu masuk pada kategori spermatopita. Kemudian ada subdivisio Angiospermaica atau Gymnospermaica. Kemudian ada kelasnya Dicotyledca atau Monocotyledca. Terus ada ordonya Gutierales. Kemudian ada familinya, famili Dipterocarpaceae. Kemudian ada genus atau marga, marganya Sorea. Kemudian spesiesnya Sorea pinanga. Spesiesnya itu adalah pinanga, gitu ya. Nah, kemudian penempatan suatu takson dalam suatu kategori itu sangat tergantung pada ahli taksonominya. Itu kenapa banyak spesies itu berganti-ganti nama ya. Itu tergantung pada ahli taksonomi yang mempelajari tumbuhan tersebut gitu. Sebagai contoh nih ya, misalkan 1951 itu Lawrence itu membuat suku Leguminosae, sukunya itu adalah suku Leguminosae ya. Kemudian anak-anak sukunya itu ada Mimosoidea, kemudian Caesalpinioidea, kemudian sama Lotoidea. Ini berdasarkan Lawrence pada 1981. Kemudian 1968 Becker dan Van de Brink mereka melakukan meneliti lagi, mempelajari lagi tentang Leguminosae. Kemudian ternyata kalau menurut mereka sukunya itu adalah Mimosaceae sama Caesalpinaceae sama Papilionaceae gitu. Jadi berubah dari tahun 1901 terhadap satu tanaman saja sudah berubah sukunya. Jadi kita sangat tergantung pada ahli taksonomi yang mempelajari dan meneliti golongan tumbuhan-tumbuhan tersebut gitu. Kemudian ada perkembangan sistem klasifikasi ya. Ini adalah sejarah tentang perkembangan sistem klasifikasi tumbuhan. Ini saya sudah share materinya di BL ya, silakan Anda baca. Mungkin kalau Anda baca Anda lebih paham. Tapi ini saya sampaikan secara umum saja gitu. Untuk lebih detailnya teman-teman silakan baca. Jadi sistem perkembangannya itu ada 5 kalau nggak salah ya. Ada 5. Yang pertama itu sistem tertua. Jadi sistem tertua ini awalnya mungkin orang-orang zaman dahulu mengelompokkan tanaman itu berdasarkan tiga jenis ya, tiga jenis. Yang pertama, mereka mengelompokkan kelompok tumbuhan yang mana yang bisa dijadikan sebagai bahan pangan. Mau dia pohon, mau dia semak, mau dia herba, pokoknya tanaman yang bisa dijadikan pangan. Kemudian mereka mengelompokkan lagi tanaman yang bisa dibagikan sebagai sandang, mungkin untuk bahan bahan untuk rumah, bikin baju gitu. Mereka kelompokkan lagi, mau itu pohon, mau itu semak, pokoknya yang bisa dijadikan bahan sandang. Sama halnya juga untuk kelompok obat-obatan, mereka kelompokkan lagi mana yang termasuk kelompok tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat-obatan. Tidak peduli itu apakah pohon, herba, atau semak. Kemudian pada abad 17 kemudian muncullah Theophrastus ya. Theophrastus saya sebut saja Theo. Nah, si Theo ini merupakan salah satu ahli botani ya yang mulai mempelajari tentang beberapa tumbuhan. Jadi dia dari suatu tempat, dia ini dari Swedia atau dari mana saya lupa. Jadi dia mulai berkelana gitu ya. Mungkin ini pada masa penjajahan. Pokoknya ini dari Eropa lah, ilmunya ini dari Eropa kalau tidak salah saya baca gitu. Nah, dia mulai mempelajari beberapa jenis tumbuhan ya. Dia ambil beberapa tumbuhan yang dia tidak tahu namanya apa gitu. Nah, kemudian dia mulai menuliskan tuh tanaman-tanamannya mulai dari kapas, lada dan lain-lain dia tulis dalam bukunya. Sehingga muncullah bukunya itu tentang, saya lupa judul bukunya ya. Muncullah bukunya itu sekitar 480 jenis tumbuhan ya. Jadi dia nulis satu-satu di bukunya gitu. Kemudian ya dari 480 jenis tumbuhan yang dia miliki itu, dia mengelompokkan tanaman itu menjadi apakah pohon, semak, atau herba. Dia kelompokkan menjadi 3, pohon, semak, dan herba. Kemudian pada tahun 1628 hingga 1705, John dan Ray mengembangkan teori dari si Theo ini. Nah, dia mengelompokkan herba apakah termasuk, dia kelompokkan herba dan arbores. Nah, herba ini dia kelompok